Perkenalkan, nama saya Karyasi dengan NIM 203200239. Kelas 5D Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Samsul Huda, MPD, dengan mata kuliah Manajemen Konflik. Dan judul yang saya ambil fungsi teori ilmu pengetahuan hubungan dengan konflik. Sedikit saya akan menjelaskan tentang konflik, yaitu merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pada dasarnya konflik yaitu merupakan makhluk sosial yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda, di mana dari perbedaan tersebut ada kalanya memunculkan suatu pertentangan atau konflik. Menurut sebagian sosiolog teori konflik, konflik tidak semestinya bertentangan atau sebaliknya dalam keadaan tertentu. Konflik berfungsi dan membangun dalam situasi konflik karena adanya perasaan permusuhan yang kuat. Kerap kali peniadaan lawan lebih penting dan pencapaian cita-cita konflik tidak semestinya memusnahkan. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, konflik berfungsi dan membangun. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari salah satu ahli, yaitu teori Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Adalah seorang filsuf dan idealis Jerman. Dia percaya bahwa jiwa adalah realitas tertinggi. Hegel mengemukakan teori dalam bukunya Philosophy of History yang didasarkan pada kenyataan bahwa negara adalah realitas progresif dari kesatuan pemikiran dengan nalar. Ia percaya bahwa negara adalah realitas progresif dari kesatuan pemikiran yang nalar. Ia percaya bahwa negara itu adalah perwujudan dari kebebasan objektif dan keinginan subjektif, dan merupakan organisasi kebebasan yang rasional jika dibiarkan bertindak sebenarnya sewenang-wenang. Pokok-pokok pemikiran filsafat Hegel. Untuk menjelaskan filosofinya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metode. Dialektika Hegel berarti rekonsiliasi, promosi yang berlawanan, yaitu proses di dialektika sesuatu mencakup 3 tahap. Pertama, tesis, yaitu menghadapi tesis. Tahap kedua, yaitu tahap ketiga, sintesis. Munculnya dalam keadaan sintesis itu argumen dan pertentangan menghalang. Bisa terjadi menjadi tesis baru menghadapi antitesis baru dan menghasilkan sintesis baru lagi, dan begitu seterusnya. Kedua, yaitu teori Satyagraha. Di sini Mohandas Karasmat atau Mahatma Gandhi adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan, artinya teguh. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep upaya Satyagraha berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar, atau juga bisa diartikan sebagai pertahanan kebenaran. Tidak dengan memberikan penderitaan kepada lawan, tapi kepada diri sendiri. Satyagraha adalah sebutan untuk gerakan perlawanan rakyat sipil untuk menghipnotis monopoli garam yang diperlakukan oleh pemerintah Inggris dan India. Gerakan Satyagraha dipimpin oleh Mahatma Gandhi dengan alasan bahwa garam merupakan kebutuhan bangsa India. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep Satyagraha berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar, atau juga bisa diartikan dengan mempertahankan kebenaran, tidak dengan memberikan penderitaan kepada lawan, tapi kepada diri sendiri. Langkah-langkah dalam menggunakan teori Satyagraha ini yaitu dengan menggunakan strategi dan teknik konflik, yaitu 1. Strategi langkah bijak, yaitu dengan menggunakan negosiasi atau
arbitrase yang meliputi, yaitu pengumpulan dan analisis fakta di tempat konflik dalam partisipasi lawan konflik, mengidentifikasi minat yang sama dengan lawan konflik, formulasi tindakan dan diskusi yang bisa diterima lawan konflik, upaya untuk kompromi terhadap tetapi tidak mengalah pada suatu hal yang emosional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari kedua teori tersebut, pada konflik yang terjadi sungguh jauh dari nilai-nilai syariah. Al-Quran melarang manusia untuk saling menindas, melainkan harus saling memberi dan melengkapi. Dalam bahasa Indonesia bisa didefinisikan bahwa konflik adalah perjuangan atau nilai atau klaim status. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.